Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 05 Gombong, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD 5 dan SD 1 Gombong. Terima kasih Bapak Ibu berkenan hadir di acara kami, yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Dalam acara siang hari ini kami tidak bermaksud untuk menggurui. Jadi di sini kami murni berbagi ilmu yang telah kami dapat selama proses pendidikan guru penggerak. Sekali lagi, kami hanya menularkan. Jadi tidak ada istilah menggurui. Nanti ada 6 topik yang akan kita bahas. 3 topik akan disampaikan oleh teman saya Bu Febriana Widianti. Kemudian 3 topik berikutnya akan saya sampaikan. Selanjutnya waktunya saya serahkan kepada Bu Febriana Widianti untuk menyampaikan 3 materi pertama. Kepada Bu Febriana Widianti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara, yaitu aksi nyata diseminasi pada modul 1.4 yang berisikan dengan budaya positif. Hari ini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu hanya untuk belajar bersama, bukan seperti tadi Bu Aisyah bilang tidak menggurui, tapi kita saling berkolaborasi untuk belajar bersama. Untuk aksi nyata sekarang, tadi penyebaran budaya positif dari modul 1.4. Ya, pertama dulu, selamat datang untuk para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif menuju perubahan yang lebih baik untuk sekolah kita tercinta. Selanjutnya, konsep utama pada modul budaya positif itu ada 7 kriteria. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti dari materi konsep utama ini kita akan berbagi pemaparannya dari 1 sampai 4 nanti akan dipaparkan dengan saya, nanti yang ketiganya dengan Bu Siti Aisyah. Selanjutnya, dari yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensi sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu yang diharapkan pada perubahan paradigma belajar untuk sekarang. Selanjutnya,
Dari disiplin positif itu makna kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengaitkan kedisiplinan dengan ketidaknyamanan. Ya, Bapak Ibu, biasanya kalau disiplin, kata-kata disiplin itu diharuskan, ya, harus patuh. Itu biasanya kata-kata disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Kebajikan universitas yaitu yang ingin kita capai, seperti siswa kita diusahakan untuk berdisiplin dalam berpakaian, seperti jujur, mandiri. Itu contoh kalimat dari kebajikan universitas. Menginginkan murid kita untuk berdisiplin dalam berpakaian itu nggak harus ditakut-takuti, ya, tapi dengan kalimat-kalimat yang beruniversitas yang umum pada diri kita biasa terjadi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhannya ada kebutuhan fisiologis dan biologis. Fisiologis seperti kebutuhan kita tempat tidur, ya, makan, minum, dan kebutuhan sehari-hari itu termasuk kebutuhan fisiologis. Kalau kebutuhan biologis biasanya berhubungan dengan keturunan, ya, keturunan seperti kita ketahui. Kalau biologis itu kebutuhannya dari naluri, ya, seperti suami, ya. Yang kedua yaitu kebutuhan yang kedua itu kita merasa ingin dikasih sayang dan diterima. Maksudnya di sini kita butuh disayangi, butuh diterima oleh lingkungan sekitar. Keinginan terhubung dengan teman, orang lain seperti pasangan ataupun keluarga. Kita di keluarga juga berhak ingin menerima kasih sayang, diterima juga sesama teman, ya. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebebasan, saya kok ingin itu, ya, berarti kita bebas memilih sesuai dengan keinginan. Saya kok pengen bermain ini, ya, berarti kita mempunyai gerakan bebas untuk memilih suatu permainan seperti itu. Selanjutnya yaitu kesenangan. Kalau kesenangan, kayaknya setiap bapak ibu guru di sini pengen senang, ya. Nah, kalau perempuan biasanya kesenangannya itu shopping, ya, belanja itu pasti banget. Kesenangannya termasuk uang. Uang itu bisa membuat kita senang, salah satunya itu. Biasanya kalau seorang ibu kesenangannya itu selain belanja berkumpul dengan keluarga, ya. Apa ada yang senang berhibah? Boleh. Itu termasuk salah satu kesenangan kebutuhan dasar kita, ya. Kesenangan bergaul, ya, berteman, bersosialisasi, itu kesenangan. Tapi yang paling pokok sekali kalau perempuan biasanya shopping, ya. Selanjutnya dari tadi kebutuhan dasar, sekarang ke motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid kita pasti banyak termotivasi tertentu
terbagi menjadi 3 ya. Kita melakukan sesuatu biasanya adanya dorongan motivasi. Yang pertama itu motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik ya. Biasanya murid disiplin karena mempunyai motivasi, aku orang pakai seragam takut dihukum sama Pak Guru, Bu Guru. Nah itu menghindari ketidaknyamanan, berarti itu tidak nyaman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Aku harus disiplin soalnya kok aku mau diberi uang sama Pak Guru. Nah itu seperti itu contohnya. Dia berdisiplin karena kepengen uang atau imbalan dari orang lain. Aku kan hari ini pakai kaos kaki hitam lah, biar nanti diberi hadiah sama Bu Guru, Pak Guru. Nah itu motivasi yang kedua. Nah sekarang motivasi yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Saya melakukan disiplin karena saya sadar diri, karena saya punya tanggung jawab. Hari ini saya harus memakai seragam yang lengkap, atribut lengkap, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai siswa di SD. Contohnya seperti itu. Saya mau yang sadar diri, ini tugas saya karena saya belajar di sekolah, berarti harus memakai pakaian yang seragam. Itu keluar dari hati nurani kita sendiri tanpa imbalan, tanpa ketidaknyamanan. Yang pertama tadi, yang kedua. Ya, selanjutnya dari motivasi perilaku manusia. Selanjutnya Bu. Nah, ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin identitas sukses. Dari konsep disiplin tadi, motivasi tadi, ada yang dinamakan konsep disiplin identitas yang termasuk sukses ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan konsekuensi, penguatan jangka panjang, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Itu konsep disiplin yang termasuk sukses, harus ada konsekuensi. Nah, tadi yang konsekuensi tadi sudah dibacakan, yang salah satunya yaitu murid jadi menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi, biasanya sudah tahu dari keyakinan aku nggak pakai atribut, mempunyai konsekuensi seperti ini. Itu dari motivasi disiplin yang termasuk sukses. Yang kedua selain konsekuensi yaitu restitusi ya, termasuk sukses. Identitas sukses yang kedua yaitu murid jadi bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi apapun perilaku yang dilakukan murid tersebut, dia akan merasa bertanggung jawab. Yang selanjutnya fokus pada permasalahan jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu yang termasuk identitas sukses, yaitu salah satunya restitusi ya. Saya tekankan lagi, untuk restitusi murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya murid nggak mau pakai atribut ya, berarti saya sadar saya salah, berarti besoknya lagi harus diperbaiki. Jadi saya merasa salah, berarti besoknya harus ada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, nah, dari konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian dari restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik dalam memperbaiki kesalahan
mereka sehingga peserta didik bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen ya, restitusi menurut Gosen. Ciri-ciri dari restitusi tersebut untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, tentang memperbaiki hubungan. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu ciri-ciri restitusi ya. Pendekatan restitusi itu ada ciri-cirinya dan pengertiannya tersebut. Selanjutnya, nah, perbedaan dari tadi ya, contohnya kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau dengan hukuman, contohnya biasanya hukuman itu terjadi dengan tiba-tiba ya, tanpa ada konsekuensi ataupun keyakinan kelas. Hukuman itu biasanya dengan tiba-tiba hukumannya apa diberikan sama guru ya. Contohnya, guru memberi hukuman untuk berdiri dengan satu kaki kepada anak tersebut ya, jika tidak mengerjakan PR. Selanjutnya, guru marah dan anak akan menjadi takut. Itu biasanya hukuman seperti itu ya. Kalau misalnya anak tidak mengerjakan PR contohnya, kan harusnya sudah tahu konsekuensi, tapi biasanya kalau menggunakan hukuman itu dilaksanakan dengan tiba-tiba. Ayo yang nggak mengerjakan PR maju ke depan, angkat kakinya. Nah, itu contoh dengan menggunakan hukuman. Yang kedua, dengan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada waktu istirahat atau mengerjakan 3 kali lipatnya. Guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Nah, kalau konsekuensi biasanya anak itu sudah tahu, saya tidak mengerjakan PR pasti ada konsekuensinya. Biasanya itu Pak Guru, ini saya disuruh mengerjakan ulang pas waktu istirahat. Kalau konsekuensi berarti akibat dari kesalahan itu sendiri. Tapi itu biasanya kalau sudah tahu konsekuensi, guru tegas, biasanya murid akan menghormati setiap peraturan, karena kita sudah tahu keyakinan kelasnya apa. Kalau tidak mengerjakan PR pasti ada konsekuensinya. Nah, itu kalau konsekuensi biasanya sudah menjadi persetujuan dalam kelas. Konsekuensinya apa? Nah, tidak mengerjakan PR konsekuensinya apa? Tidak menggunakan atribut itu konsekuensinya apa? Seperti itu. Kalau tindakan menggunakan restitusi, ya, perbedaannya guru menanyakan keyakinan kelas dulu dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Contohnya seperti ini. Kamu tahu nggak kalau kamu tidak mengerjakan PR? Tahu Bu Guru? Nah, kamu tahu nggak keyakinan kelas ini itu apa kalau tidak mengerjakan PR? Kalau tidak mengerjakan PR berarti saya akan begini Bu Guru. Itu keyakinan kelasnya yang tidak mengerjakan PR seperti ini. Nah, berarti itu kita menanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah disetujui oleh warga kelas. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau sudah tahu keyakinan kelas kamu seperti ini, baik nggak kamu melakukan seperti itu? Berarti anak akan menjawab ini tidak baik. Nah, untuk kebaikan kamu seharusnya bagaimana? Saya harus mengerjakan PR ini Bu Guru. Nah, itu kamu sudah tahu. Jadi murid dan guru bisa terbuka untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi pada kelas. Itu contohnya dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, nah, untuk yang nomor 5 nanti ada kaitannya dari tadi yang saya paparkan, ya. Ini soalnya berhubungan dan saling berkaitan dari materi 1 tadi sampai 4. Nanti yang untuk nomor 5 sampai dengan 7 nanti akan dipaparkan sama Bu Siti Aisyah. Oh iya. Untuk tadi, untuk perbedaan dari hukuman dan konsekuensi restitusi itulah seperti itu. Biasanya hukuman
terjadi dengan secara tiba-tiba tidak memakai atribut, belum kita pikirkan ya apa itu hukumannya kalau tidak memakai atribut. Pasti biasanya ada yang hukum, kamu ini apa, barisnya di depan baris saja, kamu nggak memakai topi. Nah itu kan secara tiba-tiba. Kamu nggak pakai dasi, kamu barisnya di paling belakang. Nah itu juga secara tiba-tiba. Dan misalnya sahabat upacara tadi tidak memakai topi, kesini ke depan guru untuk menyelesaikan hukumannya. Nah seperti itu. Biasanya hukuman itu terjadi secara tiba-tiba karena apa? Tidak disepakati dulu dalam kelas. Biasanya kalau konsekuensi lah pasti anak sudah mengetahui, oh aku tidak memakai atribut, pasti ada konsekuensinya karena sudah ada daftar keyakinan di setiap kelas. Ya. Itu contohnya tadi konsekuensi. Contohnya lagi tidak berangkat karena kesiangan. Nah, biasanya hukumannya setelah anak itu berangkat paginya. Kenapa kamu nggak berangkat? Saya kesiangan Bu Guru. Nah, biasanya yang itu kan tidak ada kesepakatan kelas, berarti adanya dengan hukuman. Hukumannya apa ya kalau nggak berangkat ke sekolah? Nanti kita tanyain ke anak tersebut. Anak tersebut kan mesti tidak tahu karena tidak ada keyakinan kelas untuk tidak berangkat karena kesiangan. Biasanya seperti itu menggunakan hukuman. Kalau konsekuensi kan pasti tahu, saya tidak berangkat, pasti besok akan dihukum seperti ini. Konsekuensinya seperti ini, itu karena sudah ada keyakinan kelas. Tapi kalau menggunakan restitusi, ya, kamu kemarin nggak berangkat, kenapa? Apa dari keyakinan kelas yang kita setujui kalau tidak berangkat tanpa izin, keyakinan kelas kamu kemarin seperti apa? Kalau dari keyakinan kelas, kalau yang tidak berangkat tanpa izin itu tidak baik Bu Guru. Nah seperti masalahnya apa? Kenapa kamu nggak berangkat? Saya kesiangan Bu Guru. Nanti kita bahas, tanya kenapa kamu kesiangan. Nanti kita cari untuk menyelesaikan masalahnya. Saya biasanya kalau nggak berangkat sekolah kesiangan karena ibu saya sudah berangkat duluan berdagang. Nah kita cari jalan keluarnya. Kenapa ini? Kenapa kamu harus persiapan seperti ini? Kamu tidak salah nggak berangkat karena kesiangan. Itu karena kamunya ini tidak teratur dalam bangun paginya seperti itu. Jadi guru tidak menyalahkan kenapa kamu ini. Nah tidak seperti itu. Kalau restitusi itu seperti itu, kita mencari jalan keluarnya, tidak selalu menyalahkan. Biasanya kalau anak disalahkan malah besoknya orang makan mainan bukan dihukum. Iya biasanya Iya biasanya seperti itu. Berarti apa? Tapi kalau udah ada konsekuensinya ya Bu. Ya. Caranya Ya, kita nanti akan bahas sama Bu Is. Ya, nanti kita akan menentukan keyakinan kelas. Nanti persetujuan dari semua kelas. Nanti ada keyakinan kelas tersendiri. Nanti semua warga kelas itu akan mengetahui keyakinan kelas ini seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Seperti nanti akan dipaparkan sama Bu Siti Aisyah. Nanti salurannya jadi nomor 6 sampai nomor 7. Ya. Iya. Nanti kan ini kan saling berhubungan. Nanti kita belajar tentang kontrol dari guru, ada penyelesaian tentang segitiga restitusi, nanti penanganan kita ke anak. Jadi sama kelas 1 sampai iya. sampai 6 itu. Iya, nanti penanganan untuk anak yang semestinya itu seperti apa menggunakan segitiga restitusi. Nah, nanti kan kita paham ya. Biasanya kan kalau kita harus dihukum biar jelas, tidak seperti itu. Nanti ada penanganannya sendiri. Nanti bisa membuat anak tersebut bertanggung jawab, malah bukan aku jadi takut ini kemarin dimarahin Bu Guru, malah besoknya nggak berangkat. Itu yang membuat para guru mesti takut ya. Justru malah kita menyelesaikan masalah tersebut, tapi menimbulkan motivasi positif bagi anak tersebut, malah bukan mengecilkan hatinya. Lah
aku nggak berangkat kemarin dimarahin bu guru seperti ini, lah aku nggak suka nih. Nah jadi kita membuat perubahan ya, perubahan untuk penanganan setiap masalah di sekolah. Tidak harus dengan hukuman, tidak harus menakut-nakuti, ya semua nanti dengan menggunakan segitiga restitusi. Nanti ada apa? Menstabilkan identitas, nanti menanyakan keyakinan kelas, nanti perubahan dari dirinya itu seperti apa. Nah setiap biasanya yang paling angel itu di kelas bawah ya, biasanya. Iya kalau kelas atas kan biasanya kita bisa apa ya dari hati ke hati, tapi kalau kelas bawah seperti saya yang menangani kelas bawah itu biasanya ada ikut campur dari orang tua. Nah itu iya nanti ada apa? Ada solusinya, harus seperti apa ya. Ya mungkin dari saya pemaparan saya nanti dari nomor 1 sampai 5 cukup sekian dulu. Nanti kalau masih ada waktu nanti ada sesi tanya jawab ya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat Bu Siti Aisyah, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Bu Febriana Widianti yang telah memaparkan materi 1 sampai 4. Gimana Bapak Ibu, masih semangat mengikuti kegiatan ini? Alhamdulillah kalau masih semangat. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Coba sebelumnya kita ice breaking dulu. Kalau saya ucapkan kanan berarti Bapak Ibu angkat tangan kiri. Kalau saya ucapkan kiri berarti Bapak Ibu angkat tangan kanan. Kanan. Iya. Kiri. Kanan. Kanan. Iya, alhamdulillah masih pada konsentrasi. Nah, kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Tadi Bu Yanti sudah menyinggung sedikit tentang restitusi. Restitusi itu apa sih? Nah, restitusi itu paradigma baru untuk menjalankan budaya positif di sekolah. Kenapa harus budaya positif di sekolah Bapak Ibu? Soalnya begini, saya pribadi itu sering melakukan hal-hal apa namanya lama, cara lama.
tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang perlu kita ketahui, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan siswa. Pertanyaan yang diajukan tadi sama Pak Guru, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu yang ada dalam video tadi. Berikutnya pada saat menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan yang tadi muncul, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita tidak termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kemudian dia Bapak-Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Berikutnya, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian berikutnya memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Itulah sebenarnya posisi segitiga ini adalah penerapan dari posisi kita sebagai manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari paparan yang sudah saya sampaikan, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan atau saran, monggo untuk disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin Bu Febri ingin menambahkan sesuatu. Monggo Bu Febri sebelum ditutup. Ya, untuk yang terakhir, dari hal-hal tadi yang kami paparkan dari 1 sampai 7, itu ada hal penting lain yang dapat mendukung, ya. Menurut saya ada hal-hal yang penting yang dapat dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Yaitu yang pertama, kerjasama atau kolaborasi, komunikasi efektif antara guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dan
upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Jadi tanpa adanya kerjasama dari guru, warga sekolah, ataupun lingkungan masyarakat, itu tidak akan terbentuknya budaya positif. Ya. Yang kedua, yaitu pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid, sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah. Seperti kita melakukan pembiasaan. Nah, untuk budaya positif itu biasanya kita lakukan dengan cara pembiasaan, ya. Terus yang ketiga, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas atau sekolah. Jadi setiap kita melakukan perubahan budaya positif itu dalam pelaksanaannya itu dimulai dengan kebiasaan, dan dari kebiasaan itu biasanya kita lalu mengadakan evaluasi berkala. Nah, kebiasaan ini dapat menimbulkan budaya positif yang mana. Jadi nanti kalau ada ini sepertinya kurang tepat, jadi pembiasaan kita bisa dilakukan dengan yang lain. Nah, untuk yang keempat, pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan, menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Nah, membuat slogan-slogan itu biasanya terdapat di kelas-kelas, ya. Contohnya seperti ini. Apa? Contohnya jujur adalah yang utama. Nih, misalnya ada slogan ditulis di papan, di atas papan atau di depan kelas. Kebersihan sebagian dari iman. Itu contohnya seperti itu slogan-slogannya. Itu kita dimulai dari pembiasaan, dan slogan-slogan itu sendiri itu dapat menimbulkan budaya positif yang akan berkembang selanjutnya. Selanjutnya, untuk kata penutup dari kami, ya, semoga sesi belajar kali ini membawa manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, kita punya motto, ya, jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Jadi pelan-pelan tapi asal lakon, cara Jawanya seperti itu. Itu motto dari kami, ya. Saya itu terutama untuk saya sendiri motto yang seperti itu. Ya, itu bagian dari penutup. Mungkin bila kami dalam memaparkan kurang jelas, atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, cukup? Ya, ya, untuk pemaparannya hari ini cukup sekian. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin dari sini kita bisa belajar untuk menanamkan budaya positif. Ya, akhirul salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.